Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang syariat Islam. Apa sih syariat Islam itu? Penasaran? Ayo simak video berikut ini. Pengertian syariat Islam. Syariat Islam adalah berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, baik muslim maupun non-muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan dunia. Maka, oleh sebagian penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral atau menjadi sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia. Sumber syariat Islam. Sumber syariat Islam ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Selain sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran disebut juga sebagai sumber pertama atau al-qisas pertama syarah. Yang kedua, Al-Hadis. Hadis yang dijadikan acuan hukum hanya hadis dengan derajat sahih dan hasan. Kemudian hadis dhaif menurut kesepakatan ulama salaf atau generasi terdahulu selama digunakan untuk memacu gairah beramal atau fadilah amal masih diperbolehkan untuk digunakan oleh umat Islam. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad yaitu sebuah usaha para ulama sebagai menetapkan suatu putusan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan syariat Islam. Menegakkan syariat Islam kepada manusia tentu memiliki tujuan yang sangat penting. Beberapa tujuan syariat Islam adalah: yang pertama, memelihara agama; yang kedua, melindungi jiwa; yang ketiga, memelihara hubungan; yang keempat, melindungi akal; yang kelima, melindungi harta; yang keenam, melindungi kehormatan seseorang; yang ketujuh, melindungi harta alam seseorang; dan yang kedelapan, melindungi kehidupan masyarakat dan dunia. Syariat Islam dan HAM. Yang pertama, sejarah hak asasi manusia. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kodrati dianugerahi hak dasar yang disebut hak asasi, tanpa perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia. Jauh sebelum dunia barat memperkenalkan hak asasi manusia atau HAM pada sekitar abad ke-16-19, Islam sudah terlebih dahulu memperkenalkan konsep HAM pada 1300 tahun sebelumnya. Bahkan, Rasulullah Muhammad SAW merupakan salah satu sosok revolusioner sekaligus penjuang penegak HAM yang paling gigih seantero jagat. Dia tidak hanya sekedar membawa serangkaian pernyataan HAM yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran, namun juga memperjuangkan dengan penuh pengorbanan dan kesungguhan. Yang kedua, konsep HAM menurut Islam. Islam telah memberikan suatu peraturan ideal tentang hak-hak asasi manusia 14 abad yang lalu. Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk menganugerahi manusia kehormatan dan martabat serta menghapuskan pemerasan, penindasan, dan ketidakadilan. Namun, rumusannya baru terpolarisasi pada abad-abad belakangan, yaitu abad ke-15 Hijriah. Pada tanggal 21 Zulkaidah, bertepatan dengan 19 September 1981, dalam rangka memperingati abad ke-15 Hijriah. Para pakar hukum Islam mengemukakan Universal Islamic Declara 170 of Human Rights yang diangkat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, persamaan dan perbedaan dengan konsep HAM Islam dan HAM Barat. Pada dasarnya, antara konsep HAM Islam dan HAM Barat
sama-sama memperjuangkan hak kodrati manusia. Penetapan rumusan dalam pasal-pasal HAM Barat bertujuan untuk melindungi martabat kemanusiaan tanpa ada diskriminasi. Semua manusia yang hidup di muka bumi memiliki hak-hak kodrati yang sama. Demikian juga HAM dalam Islam bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri agar mereka selamat dunia dan di akhirat. Persamaan itu dapat dilihat dari rumusan keduanya yang sama-sama memberikan yang pertama, hak untuk hidup, yang kedua, hak untuk hukum dan hak mendapatkan kebebasan, yang ketiga, hak atas persamaan kedudukan, yang keempat, hak mendapatkan keadilan, yang kelima, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan, yang keenam, hak untuk mendapatkan perlindungan dari penyiksaan, yang ketujuh, untuk mendapatkan perlindungan atas kehormatan dan nama baik, yang kedelapan, hak untuk bebas berpikir dan berbicara, yang kesembilan, hak untuk bebas memilih agama, yang kesepuluh, hak untuk bebas berkumpul dan berorganisasi, yang ke-11, hak untuk mengatur tata kehidupan ekonomi, yang ke-12, hak atas jaminan sosial, yang ke-13, untuk bebas mempunyai keluarga dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, yang ke-14, hak-hak bagi wanita dalam rumah tangga, yang ke-15, hak untuk mendapatkan pendidikan dan sebagainya. Perbedaan antara HAM Islam dan HAM Barat terdapat pada standar dan sumbernya. Hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan bahwa Allah dan hanya Allah sebagai pemberi hukum dan sumber dari segala hak-hak asasi manusia. Karena bersumber dari Tuhan, maka tak seorang pun penguasa, pemerintah, majelis atau ahli yang bisa membatasi atau melanggar dengan cara apapun hak-hak asasi manusia yang telah dianugerahi Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.